Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama sesuainya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai kepada guru maaf. Selamat pagi Bu Kristia. Selamat pagi. Apa kabar kabarnya hari ini? Baik. Adakah temannya yang tidak masuk? Adit dan Bayu. Adit dan Bayu. Adit kemana? Ikut seleksi. Ya, ikut seleksi untuk kegiatan atletik di kecamatan. Seleksi untuk mengikuti ke kabupaten. Kita doakan agar Adit bisa lolos ikut ke jenjang yang lebih Tinggi. Untuk Siva, Bayu kemana? Bayu? Habis pulang dari Surabaya. Iya, doakan semoga Bayu juga sembuh sehat agar bisa berkumpul kembali dan belajar kembali bersama Kita. Sebelum kita memulai pelajaran, kita Pancasila dulu ya. Ya. Silakan yang waktunya giliran Pancasila ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman duduk kembali. Sekarang kita biar tidak tegang, kita lihat dulu ya. Ya. Biar tidak tegang dan kita fresh untuk melakukan pelajaran hari ini. Kelas 5. Kami anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5 sang juara. Yes, 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 yes. Sekali lagi biar kompak. Kelas 5. Kami anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5 sang juara. Yes, 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 yes. Terima kasih. Semuanya pintar ya. Semua hari ini yang tidak masuk hanya Afif dan itu saja. Siapa? Bayu. Oke. Kita baru menyanyikan lagu Maju Tak Benar dulu ya. Ya. Supaya kita bisa menumbuhkan rasa
Oke, baik. Silakan duduk sekali. Sebelumnya, guru akan bertanya. Pernahkah kalian merasakan sebuah aturan? Pernah. Aturan biasanya terdapat di mana saja? Di rumah, sekolah, masyarakat. Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Bahkan di negara Indonesia kita yang besar ini juga mempunyai Aturan. Bagaimana jika sebuah aturan yang sudah disepakati dilanggar? Akan terkena sanksi. Ya, akan mendapatkan Sanksi. Kalau di rumah biasanya kesepakatannya antara anak dan orang Tua. Anak dan orang tua. Biasanya orang tua itu memberikan sanksinya apa? Menasihati. Agar mereka mengulanginya lagi. Di. Terus kalau di sekolah Ditegur. oleh guru agar tidak mengulangi lagi dan tidak memberi contoh kepada teman yang lain. Kalau kalian kelas 5 terus melanggar aturan, kira-kira kalau sama bu guru tidak diberi teguran oleh adik kelasnya, ditirukan atau tidak? Ditirukan. Oke, kalau sudah tahu ya, kalau melanggar aturan berarti kena sanksi. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui apa itu norma atau aturan. Macam-macamnya ada berapa? Yang kedua, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Ya, kemudian dapat mengetahui sanksi apa saja yang biasanya kalau melanggar mendapatkan sanksi apa saja. Ya. Sebelum itu kita
dulu ya. Ya. Tepuk 1, 2, 1, 2, 3, 3. Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Sekali lagi. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, good job. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video. Ya, Bu Guru punya sebuah video. Kalian harus melihatnya dengan seksama, dengan teliti. Oke? Ya, Bu. Kalau begitu sekali lagi tepuknya biar semangat. Tepuk 1, tepuk 5. Oke, wes. Semangat ya. Ya. Lihat videonya dengan seksama. Gatot siap. Siap. Setiap lalu siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kata kaca, ambil. Oh Ketut, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku ekor. Nah, boleh kemana? Aku sebelum cepat. Ikut. Ya, Ketut kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Badan kecil, kaki bengkak. Tidak akan membiarkan kau. Muncul. Soal sudah bersih. Keberapa? Kita dulu. Nanti, oh, gitu terus. Ekskul. Ayo kita ngobrol terus lagi. Soal besar, ekskul. Iya, Bang Bro. Kemarin habis itu, tadi gagal. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Penalti. Kok bilang sih? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja sih. Oh, aku sih. Ya apa aja yang kan kaminya. Bentar, bagi bentar. Iya, serius. Mau sepuluh. Ya bangga. Aman ini kan. Goal! Yes, goal! Kenapa langsung berikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan gaya pedoman atau ketentuan yang dijadikan aturan hidup. Aturan itu bersifat dari perilaku manusia dalam kehidupan baik dalam masyarakat, berbangsa dan berbeda. Siapa di sini apa saja yang berlaku dalam kehidupan manusia? Benar sekali. Pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesukaan. Dan yang keempat, norma hukum. Mari kita bahas satu persatu aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Itu contoh perilaku norma. Assalamualaikum.
Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dapat disesuaikan atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh dari norma kesusilaan. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi belum bayar satu. Itu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah, Pak. Saya masih juga. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tiga hal. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya memberikan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan dulu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ini kepada ibu. Selanjutnya, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma.
Bagaimana setelah melihat video tadi? Bisa mengetahui sedikit tentang apa dari video tadi? Norma tadi ada berapa? 4. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma sosial. Yang ketiga yang keempat hukum. Sekarang Bu Guru bertanya. Tadi kan sudah melihat video. Guru bertanya. Norma itu apa? Aturan. Norma adalah aturan. Norma adalah aturan ketentuan yang mengikat dengan sekelompok dalam masyarakat. Dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam warga sekolah. Harus menaati apa? Aturan atau norma, ya. Norma memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat. Tanpa adanya norma, maka kehidupan bermasyarakat bisa kacau, penuh keributan atau kerusuhan. Sekarang kira-kira kalau di masyarakat tidak ada norma kesusilaan bagaimana? Tadi contohnya norma kesusilaan di video tadi apa? Tidak boleh mencuri. Mencuri. Kalau di dalam lingkungan masyarakat tidak ada norma kesusilaan, berarti bagaimana? Banyak orang yang mencuri. Banyak orang yang mencuri dan akhirnya warga masyarakat tidak akan menjadi nyaman, akan saling menuduh satu sama lain. Ya. Kalau di lingkungan sekolah, kira-kira kalau tidak ada norma kesusilaan, bagaimana? Mahasiswa tidak disiplin. Terus kalau di rumah, di sekolah tidak ada norma kesopanan, bagaimana kira-kira? Mahasiswa tidak sopan kepada guru. Iya, semua siswa tidak akan sopan kepada guru, tidak akan sopan kepada temannya. Ya, tidak akan berbuat baik, tidak ada saling membantu. Akan saling bertengkar dengan temannya. Sekolahan itu tidak akan menjadi sekolahan yang baik dan nyaman. Sekolahnya tidak akan menjadi nyaman. Wes. Tadi norma agama tadi apa? Pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan dan kitab suci. Kalau dari Tuhan dan kitab suci. Contohnya apa? Menghormati orang yang beragama lain. Iya, menghormati orang yang beragama lain. Kemudian menjalankan kewajiban dan perintah sesuai dengan agama yang dianut. Tidak melanggar perintah agamanya. Contohnya begini, kalau tidak ada norma agama, kalian yang beragama Islam dan yang beragama Kristen atau Katolik atau Hindu akan bermusuhan. Kalau di agama Islam sedang maghrib ada azan, kan setelah dikumandangkan ya, Allahu Akbar. Kalau tidak ada norma agama, orang yang beragama Kristen akan menegurnya, jangan azan dulu seperti itu. Kamu tidak boleh azan, kan kalian seperti itu, ya kan? Kalau tidak ada norma agama. Dan temanmu di sekolah, Marcel kan beragama Kristen. Kalau Marcel sedang beribadah atau Marcel sedang melakukan agama Kristen, kalau tidak ada norma agama, kira-kira bagaimana?
aturan di agamanya. Kemudian yang kedua norma apa? Kesopanan. Norma kesopanan itu bersumber dari mana? Pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau norma kesopanan itu tidak tertulis ya, tidak tertulis karena bersumber dari kebiasaan kita sehari-hari. Terus biasanya hanya keputusan sekelompok masyarakat. Kalau norma kesopanan biasanya begini, kalau kalian berjalan ada orang yang lebih tua, orang tua itu duduk di jalan, di pinggir-pinggir jalannya, santai-santai ngobrol dengan temannya. Kalau tidak ada norma kesopanan, kalian lewat langsung gini. Sopan atau tidak? Sopan. Kalau di sekolah, bu guru atau pak guru datang, baru sampai di sekolah, karena masih pagi ya. Kalian sudah datang terlebih dahulu. Kira-kira kalau tidak ada norma kesopanan, bagaimana sikap? Kalau tidak ada norma kesopanan, sikapmu kira-kira bagaimana? Tidak menyapa guru. Gurunya datang, jelas enggak? Pak gurunya datang hanya dilihat saja, gitu. Kalau tidak ada norma kesopanan. Kalau ada norma kesopanan, kita harus bagaimana? Ya, menghargai norma yang apa? Orang yang lebih tua. Kemudian kalau ada bu guru atau pak guru datang, sikapmu kalau ada norma kesopanan bagaimana? Selamat pagi Bu. Bagaimana Bu perjalanannya? Kalau norma kesopanan, kira-kira kalian kalau diberi oleh temanmu, diberi sesuatu oleh saudaramu, oleh orang tuamu, kalian mengucapkan bagaimana? Terima kasih. Kalau kalian melakukan sebuah kesalahan, kira-kira mengucapkan bagaimana? Minta maaf. Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Bagaimana norma kesusilaan? Yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya tadi di video tadi adalah anak yang sedang mencuri. Kira-kira mencuri itu boleh atau tidak? Tidak. Dilarang atau tidak? Dilarang. Orang oleh mencuri, tidak boleh mencuri di rumah. Ibu punya uang, mari bapak belanja di sayur di depan, terus uangnya ditaruh di meja. Kalian mau beli jajan, tidak bilang sama ibu, moro-moro uangnya diambil, dibuat beli jajan. Ibunya mencari. Tadi saya mencari menaruh uang di sini kemana ya? Ternyata diambil oleh anaknya yang tidak izin. Sekarang norma hukum yang terakhir, keempat adalah norma hukum. Bersumber dari Negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Bersumber dari pemerintah, bersumber dari negara, pemerintahan negara, atau pemerintah yang mendapatkan yang mempunyai undang-undang. Contoh, sekarang contoh dari norma agama apa sih kira-kira? Ada yang bergotong royong membangun rumah salah satu. Dari norma agama, sebelum belajar harus berdoa dulu. Sebelum makan harus berdoa dulu. Kalau norma kesusilaan contohnya apa? Harga
membuat gorong-gorong. Tetap norma kesopanan. Siswa yang bersalaman kepada guru saat masuk sekolah. Nah, siswa yang bersalaman berjabat tangan kepada guru saat datang ke sekolah. Si anak yang akan berangkat sekolah berpamitan terlebih dahulu kepada orang Tua. norma hukum. Orang yang taat membayar pajak. Orang yang taat membayar Pajak. Contohnya kalau punya kendaraan bermotor di rumah. Di rumah semuanya punya sepeda motor kan? Punya. Pasti akan dipajak. Harus membayar pajak. Karena itu sifatnya wajib. Sekarang kalau tadi kita sudah tahu bagaimana menerapkan normanya, sekarang kira-kira pelanggarannya bagaimana jika melanggar norma tersebut? Norma agama dulu. Tidak melaksanakan ibadah. Melakukan memperjelas, memfitnah, terus apa lagi? Ya, terus berdusta, membohong kepada orang lain, terus pelanggaran yang melanggar norma. Contohnya adalah ada berapa tadi? 6 ya, ada 6. Itu adalah contoh melanggar norma agama. Sanksinya apa? Berdosa dengan balasan di akhirat. Di akhirat. Ya, kalau norma agama itu sing bales itu ketika nanti kita sudah di akhirat, kita berdosa, dicatat oleh malaikat. Oh, ini salah, tidak melaksanakan sholat. Oh, ini salah, tidak melaksanakan. Kalau bermakan tidak berdoa dulu, dicatat sama malaikat. Nanti akan diperhitungkan di akhirat. Kemudian contoh pelanggaran pada norma kesusilaan apa saja? Melakukan kekerasan fisik. Melakukan kekerasan fisik ini contohnya apa? Jilid. Seperti itu. Berbicara kasar dan menghina, merendahkan orang lain. Kepada temannya tidak boleh berbicara kasar. Kepada orang yang lebih tua tidak boleh berbicara kasar. Kepada temannya, kepada tetangga tidak boleh menghina. Orang lain menghina, apalagi kalau dengan temannya di sekolah terus menyebut nama orang tua, membawa-bawa nama orang tua, tidak boleh. Merendahkan orang lain, kamu tidak bisa membaca, kamu tidak bisa menulis, tidak boleh seperti itu, tidak boleh menghina orang lain. Sanksinya apa dari norma kesusilaan? Iya, betul sekali. Yang pertama rasa malu. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, kita mencuri barang milik orang lain, kita akan merasa malu, terus kita gelisah. Karena apa, Bu? Tidak, karena mencuri barang milik orang lain. Penyesalan, kira-kira kalau melakukan melanggar aturan, kita menyesal atau tidak? Menyesal. Kemudian mendapat penilaian buruk dari orang lain, kita akan mendapatkan penilaian buruk dari orang lain. Contoh, Zahra pencuri pensil punyanya Abi. Iki diam, tapi Abi bates. Kok pensil gak enek? Siapa ya si mencuri? Siapa ya si mencuri? Kayak begitu. Teman
teman-temannya ini masih di hatinya, hati kecilnya ada begini. Jangan jadi pencuri. Ya, kok jangan jadi pencuri akan mendapat penilaian buruk. Pengucilan sosial. Kalau kalian ada teman yang mencuri, biasanya kan tidak diajak untuk berteman, ditinggal oleh teman-teman. Itu namanya pengucilan. Hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Hukuman sesuai undang-undang yang berlaku itu yang sudah disepakati di awal. Undang-undang dari pemerintah yang mencuri berarti harus didenda atau dipenjara. Karena kalau mencuri itu berarti mengambil barang milik orang lain, bukan milik kita. Kemudian pelanggaran pada norma kesopanan. Menggunakan bahasa kasar atau tidak pantas. Ya, bantu orang lain. Tidak menghormati aturan, mengabaikan dan media sosial, memasuki ruang pribadi orang lain tanpa izin, mengambil perasaan orang lain, melakukan tindakan yang merusak kepercayaan. Ya, itu yang pertama menggunakan bahasa yang kasar. Menggunakan bahasa kasar. Kalau di bahasa Jawa, kowe, tidak boleh ya. Kamu sampean. Kalau di bahasa Jawa, kandungannya seperti itu. Terus mengganggu orang lain. Darane kancane nesu, ujian kancane, itu namanya mengganggu orang lain. Mencela pembicaraan orang lain. Mencela pembicaraan orang lain. Teman itu bicara, saya mencela. Kalau di bahasa Jawa seperti itu. Itu namanya mencela. Berarti melanggar norma kesopanan. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian. Kalau di sekolah berarti tidak menjaga kebersihan. Yang seharusnya piket tidak mau piket berarti tidak menaati aturan. Tidak menghormati antrian. Kalau beli jajan, sampean moro-moro menyerobot. Disek. Tidak boleh ya. Harus antri, harus lapang dada, legowo. Saya datang paling akhir berarti saya ya di antrian yang paling akhir. Kemudian mengabaikan etika berkomunikasi di sosial media. Membuat story di media sosial menyinggung hati orang lain. Memasuki ruangan pribadi orang lain tanpa izin. Ini biasanya kalian kalau bermain di rumah temanmu, di rumah saudaramu, masuk ke kamar pribadinya temanmu. Apalagi Chelsea, mana Chelsea? Rumahnya kan dekat dengan rumahnya Latifah. Kalau bermain ke rumahnya, Chelsea masuk ke kamarnya Latifah, masuk ke kamarnya ibunya Latifah, masuk ke dapur. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh, karena akan mengganggu dan membuat orang lain itu berpikir kamar pribadi saya. Tidak boleh. Menyakiti perasaan orang lain itu jelas tidak boleh ya. Menyakiti perasaan orang lain itu jelas tidak boleh ya. Kemudian melakukan tindakan yang merusak properti atau lingkungan. Contohnya apa? Kira-kira? Merusak komputer, merusak tempat sampah. Yang piket membuang sampah harusnya dibuang dengan baik, dilempar begitu saja. Namanya tidak sopan. Sanksinya apa dari norma kesopanan? Penghinaan, dipermalukan,
tadi ya. Sanksinya dibina oleh temannya. Kemudian pelanggaran pada norma hukum. Contohnya apa? Tidak membayar Ya, tidak menaati rambu lalu lintas, pembunuhan, terus menyebarkan uang satwa yang dilindungi, membunuh hewan yang dilindungi, pencemaran lingkungan, penipuan konsumen, ya, terus membagian hak cipta, eksploitasi pekerja. Pencemaran lingkungan itu contohnya apa? Ya, orang sembarangan. Kalau punya sampah di rumah, tidak punya kebun untuk membuang sampah, dibuang di sungai. Ya, itu namanya melanggar norma hukum. Sanksinya apa? Kira-kira norma hukum? 1. hukum mati, Dipenjara, denda. Kemudian dia pidana tambahan. Iya, betul. Perbuatan pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi. Sekarang kita akan sudah tahu ya tadi bagaimana norma tadi ya? Sudah tahu apa saja tadi norma? Norma tadi apa saja? Ada berapa? Pertama, kemudian kesusilaan, kesopanan, hukum. Oke, kalau sudah tahu, sekarang Bu Guru punya sebuah amplop yang berisi sebuah puzzle. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Satu kelompok akan mendapatkan 3 amplop. 3 amplop. Nanti tulis. Sini kan ada gambarnya. Gambar tidak tahu gambarnya apa, tapi ini adalah puzzle. Kamu rangkai puzzle tersebut, kemudian kalau sudah tertempel dengan bagus, sudah tahu gambarnya apa, tulis tanggapan kalian. Tulis normanya apa, kemudian tanggapan kalian tentang gambar tersebut apa. Paham? Oke. Ditulis pada kertas yang kemarin kalian bawa. Oke?
Nilainya ya. Bilangnya satu-satu. Dari pinggir dulu rangkainya, buka dulu semua kabarnya. Ya. Ya, bicara bagus. Ya. Kita ini dulu Kak. Begini apa itu ya? Rangkai dulu. Nanti kalau sudah baru kasih coret. Ditempel coret. Buka dulu Mas. Buka semua Mas. Ininya Mas. Biar mudah mencarinya. Ini yang apa itu?
Di sini dulu Mbak, rapinya. Ayo. Di sini ya, dulu sampainya. Apa ini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Bagaimana? Sudah?
Nah itu masalahnya. Sudah mulai ditempel, sudah ketemu, mulai ditempel di sini. Yang ini juga sudah mulai ketemu, ditempel di sini. Sudah ada ditaruh di sini, ditempel dengan lem. Sudah? Ya, mulai ditempel dengan lem. Ya, pakai ini saja. Taruh di sini dengan lem ya. Lem. Ya, ini Enado yang sudah mau selesai. Ya. Mulai di itu langsung buka. Bisa? Oh
Ya, delete, delete. Ya, ya. Biar cepat selesai, Mbak. Ini, Mbak, kemarin ngambil satu, nanti Mbak. Ayo. Ayo. Kamu saya ngambil di sini. Tinggal Pak. Iya. Selesaikan satu gambar dulu. Selesaikan satu gambar dulu, Pak. Gimana tuh kan yang selesai dulu. Nah, Mas, dibantu dulu ini, Mas. Selesaikan satu gambar dulu, Mas. Mas Marcel. Ayo, Mas Marcel. Ambil dulu temannya ini. Selesaikan satu gambar dulu, Mas Marcel. Ayo, semua boleh boleh biar cepat. Nah, di sini. Ini, Mas, biar cepat selesai. Ini bagi, buat semuanya ini bagi.
Ini masih berapa mas temannya mas? Diselesaikan satu gambar dulu ya. Kalau sudah selesai satu gambar, dikasih keterangan, terus dipresentasikan ke depan.
Sudah selesai satu Bapak? Sudah. Ditulis anggapanmu. Ya.
Sudah? Selesaikan satu babat saja ya. Oke? Sudah. Sudah? Sudah. Bapak bikin udah tambah banyak sini. Isinya kan buat kali depan. Sudah? Terus tambah banyak di sini. Yang mulai ini tambah apa? Nah, oke. Jadi semangat. Ya, sip. Betul. Kita.
Oke, ya, sebentar. Itulah tanggapannya. Kira-kira nama apa ini? Iya, kesopanan. Betul. Sampingnya ya, Bu. Nama buku. Gambarnya gambar apa? Jenis gambar apa? Pak polisi ya? Iya, Pak polisi yang sedang mengatur rambu-rambu lalu Lintas. sudah? Kalau sudah, sambil menunggu temannya menulis tanggapannya, ada yang sudah selesai kan? Boleh maju ke depan. Ayo, siapa dulu dari kelompoknya Latifah? Gambar apa ini? Gambar anak yang sedang menolong teman yang terjatuh. Ya, gambar anak yang sedang menolong teman yang sedang terjatuh. Termasuk norma apa? Kesusilaan. Tanggapan kelompokmu tentang gambar tersebut. Gambar di samping merupakan anak yang sedang menolong teman yang terjatuh. Ini mengingatkan kita untuk saling tolong Iya, menolong. kita dengan temannya harus saling tolong. Bagaimana teman-teman dari presentasinya Latifah sesuai atau tidak dengan gambar tersebut? Sesuai. Bagus. Silakan duduk kembali, Mbak. Ayo, kelompoknya siapa? Marcel, silakan. Gambar apa ini, Mas? Anak yang sudah membuang sampah. Iya, anak yang sedang membuang sampah di tong sampah dan menyapu untuk dibuang di tempat sampah. Bagaimana tanggapanmu? Gambar tersebut menggambarkan kita sedang membuang sampah di tempatnya agar lingkungan tetap aman nyaman. Iya. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Sesuai atau tidak? Oke, silakan duduk kembali. Ayo, Mbak Janis, maju ke depan. Kalian, maaf. Gambar apa ini? Iya, anak yang sedang mengetuk pintu. Termasuk norma apa? Kesopanan. Karena kita kalau mau masuk ke rumah orang lain harus sopan. Sesuai atau tidak dengan gambarnya? Presentasinya sesuai. Silakan. Ayo, Mbak Cesa dari kelompoknya Mbak Cesa. Gambar apa ini kira-kira? Jenis gambar norma hukum. Gambarnya apa? Pak polisi yang sedang mengatur Iya, Pak polisi yang sedang mengatur rambu-rambu lalu lintas di jalan. Sesuai atau tidak presentasinya? Sesuai. Baik. Selanjutnya, agar tidak untuk membuat kita tidak capek, guru punya sesuatu.
dimasukkan dulu alat-alatnya agar tidak ganggu. Silakan dimasukkan dulu. Silakan dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu. Oke. Bu Guru punya coklat. Kita bermain dengan coklat. Yang nanti permainannya Thank you.